Ready, 3, 2, 1, action. Awas nanti komete jam bilang cari pawang. Nyong timur pun manis sumpah tarada lawa. Senyum manis sekali idola seandalan. Sulawesi, NTT, Papua jangan lawan. Awas nanti komete jam bilang cari pawang. MIS atau SIM, Management Information System, MIS, atau Sistem Informasi Manajemen, SIM. Mata kuliah, Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu, Prof. Dr. Witarsa, MC. Fitra Ramadian, MPD. Apa sih yang dimaksud sistem informasi manajemen? SIM adalah kombinasi manusia, teknologi, prosedur, dan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan perencanaan. Apakah kalian tahu apa aja komponen-komponen dalam SIM? Komponen-komponen dalam SIM terdiri dari hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, yang ketiga ada data, yang keempat manusia, yang kelima ada proses. Nah, hardware ini merupakan seluruh komponen fisik dari sistem komputer dan perangkat teknologi yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data, input, memproses data, process, menyimpan data, storage, dan menampilkan hasil informasi, output. Hardware ini terdiri dari keyboard, mouse, scanner, barcode reader, mikrofon. Gunanya adalah untuk mempermudah pekerjaan pada sistem informasi manajemen. Nah, kini kita bahas bagian software. Perangkat lunak. Software adalah sekumpulan instruksi, program, atau kode yang dibuat untuk memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan hardware yang berwujud fisik, software bersifat tidak terwujud atau intangible, tetapi menjadi otak pengendali agar sistem informasi bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya adalah Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint. Pada bagian yang ketiga adanya data. Kenapa data ini sangat penting? Karena data merupakan fakta mentah yang masih terpisah-pisah dan belum memiliki arti yang jelas. Data bisa berupa angka, teks, simbol, suara, gambar, atau video yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Agar data bisa berguna, ia harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi. Kita masuk pada bagian proses transformasi data. Nah, pada tahap proses transportasi data, kita akan mencari data terlebih dahulu dan mengolah data tersebut. Nah, pada tahap ini, data yang digunakan atau biasa yang disebut data input dikumpulkan atau digunakan dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya ada sumber internal dan eksternal. Nah, setelah mengumpulkan data, akan ada proses penyimpanan data atau store. Data disimpan di media penyimpanan seperti database dan cloud. Setelah itu, pengolahan data atau processing. Data diproses dengan cara software atau aplikasi. Nah, di sini kita masuk pada bagian akhir nih, atau menyajikan hasil. Biasa yang disebut dengan output. Hasilnya berupa informasi yang bermanfaat. Setelah mengenal komponen dalam SIM, kita juga masuk dalam fungsi utama dari SIM ini. Fungsi yang utama menyediakan informasi yang relevan dan akurat.
SIM mengolah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami oleh manajer dan karyawan. Informasi yang dihasilkan harus tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipercaya sehingga benar-benar dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Fungsi yang kedua, mendukung efisiensi operasional. SIM mampu mengoptimasikan pekerjaan rutin sehingga pekerjaan lebih cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan dengan sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, kita akan masuk di pembahasan yang pertama. Apa aja nih pembahasannya? Mari kita simak. Pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis atau biasa disebut dengan BPR yaitu upaya bisnis agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan pasar. Tujuan utama dari pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis apa aja nih? Mari kita belajar bersama-sama. Kita masuk pada bagian pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan efektivitas. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, pencapaian keunggulan kompetitif. Tapi bohong. Langkah utama BPR dalam SIM. Langkah pertama, adanya identifikasi proses inti. Langkah kedua, menganalisis kelemahan proses berjalan. Langkah yang ketiga, desain ulang berbasis teknologi informasi. Langkah yang keempat atau yang terakhir adalah implementasi dan monitoring. Tahapan pengembangan sistem. Perencanaan sistem, sistem planning. Perencanaan sistem, sistem planning, merupakan perencanaan sistem adalah tahap awal dan paling fundamental dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Tahap ini memastikan bahwa sistem yang akan dibangun benar-benar selaras dengan kebutuhan organisasi, baik untuk meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya, maupun memperbaiki layanan. Analisis sistem, sistem analisis. Analisis sistem, sistem analisis, merupakan analisis sistem merupakan tahap yang menjembatani antara kebutuhan nyata organisasi dengan rancangan teknis yang akan dikembangkan. Melalui analisis, kelemahan sistem lama dapat diidentifikasi secara objektif dan kebutuhan sistem baru dirumuskan secara detail, baik dari sisi fungsi maupun kualitas yang diharapkan. Desain sistem, sistem desain. Desain sistem, sistem desain. Desain sistem merupakan tahapan yang menjembatani antara analisis kebutuhan dengan proses pembangunan teknis. Melalui desain logis dan fisik, kebutuhan organisasi yang sebelumnya bersifat abstrak diterjemahkan menjadi rancangan yang terstruktur dan siap diimplementasikan. Hasil akhirnya adalah sebuah blueprint lengkap yang berisi gambaran data, alur kerja, antarmuka pengguna, infrastruktur teknologi,
serta prosedur operasional. Dengan adanya blueprint ini, pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan, implementasi sistem, sistem development dan implementation. Pengembangan, implementasi sistem, sistem development dan implementation. Tahap pengembangan dan implementasi merupakan fase realisasi desain sistem ke dalam bentuk aplikasi nyata. Melalui proses coding, pembangunan modul, integrasi, dan pengujian menyeluruh, organisasi memastikan bahwa sistem yang dibangun berfungsi sesuai kebutuhan dengan kualitas yang andal. Konversi dan implementasi, sistem conversion dan deployment. Konversi dan implementasi, sistem conversion dan deployment, merupakan tahap konversi dan implementasi adalah proses transisi dari sistem lama ke sistem baru. Melalui metode konversi yang tepat, pelatihan pengguna, dokumentasi, dan sosialisasi, organisasi memastikan sistem baru dapat digunakan dengan lancar dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Pemeliharaan sistem, sistem maintenance dan evaluation. Pemeliharaan sistem, sistem maintenance dan evaluation. Ini adalah tahapan yang terakhir. Merupakan pemeliharaan sistem adalah tahap yang menjamin keberlanjutan dan keandalan sistem informasi. Melalui perbaikan, penyesuaian, peningkatan, dan pencegahan, sistem dapat terus berjalan stabil, aman, dan relevan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu alternatif pengembangan sistem informasi manajemen. Alternatif pengembangan sistem informasi manajemen yang pertama yaitu metode tradisional atau waterfall. Metode tradisional atau waterfall merupakan pendekatan ini bersifat linier dan bertahap, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum beralih ke fase berikutnya. Tahapannya meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan. Karena berjalan secara berurutan, model ini sangat cocok digunakan untuk proyek yang kebutuhan sistemnya sudah jelas dan stabil sejak awal, serta tidak memerlukan banyak perubahan di tengah proses. Kelebihannya terletak pada struktur yang rapi dan dokumentasi yang lengkap, tetapi kekurangannya adalah sulit beradaptasi jika ada perubahan mendadak dalam kebutuhan pengguna. Tahapan yang kedua yaitu prototyping. Tahapan yang kedua yaitu prototyping, pembuatan model awal atau purwarupa sistem secara cepat. Model ini kemudian diuji oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik, lalu disempurnakan secara bertahap hingga mencapai bentuk akhir yang sesuai. Pendekatan ini sangat bermanfaat apabila kebutuhan pengguna belum sepenuhnya jelas di awal proyek. Dengan melihat dan mencoba prototipe, pengguna dapat lebih mudah mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan, sehingga hasil akhir menjadi lebih sesuai harapan. Namun, karena bersifat iteratif, metode ini membutuhkan komunikasi
Dalam era digital seperti sekarang, sistem informasi manajemen (SIM) tidak lagi hanya berperan sebagai alat bantu administratif, tetapi telah menjadi tulang punggung strategi bisnis yang menentukan daya saing sebuah perusahaan. Perusahaan digital